khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Ibu Hajat Titi Wardiati WSC dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengertian apa. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur bab bulan Safar. Bulan Safar. Huruf yang kedua adalah fa. Wa amal fa'u fi hada syahri al-fana. Jadi kata guru kita, fa-nya dalam bulan Safar diartikan dengan fana. Fana itu rusak, hilang, tidak ada, lenyap. Ya. Wa amal fa'u fi hada syahri fana un nafsi. Wal maksudu bi fana in nafsi huwa an nafsul fana wa fana bil fana ibillah. Dikauli ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi guru kita menjelaskan fana, fana nafsi, tidak adanya diri kita. Yang dimaksud adalah diri kita ini enggak ada. Fananya diri ini dengan fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang gerak-gerik kita, yang kita ini semua enggak ada, yang ada hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan. Nah, semua yang ada di muka bumi ini semuanya yang ada semuanya adalah fana. Wa yabqa dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya. Bahwa diingatkan bahwa kita semua ini enggak ada, yang ada hanya Allah. Ya. Yang ada hanya Allah. Semua tindakan kita ini enggak ada. Ya, makanya saya terkesan dengan lagu Dewa 19 itu. Ini yang judulnya satu, ya. Ini gambaran fana. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darah. Artinya kalau semua kita punya cinta itu bukan cinta kita, tapi punya cinta Allah. Kita punya jiwa bukan jiwa kita, tapi adalah jiwa Allah. Kita punya rindu adalah rindu Allah. Kita punya darah-darah Allah. Inilah gambaran. Jadi kita ini punya apa? Gak punya apa-apa. Ya, dengan tanganmu aku menyentuh. Kita bisa nyentuh, ini adalah dengan tangan Allah. Kaki kita bisa berjalan dengan jalannya, dengan kakinya Allah. Kita bisa melihat dengan mata Allah. Kita bisa mendengar dengan telinga Allah. Kita bisa mengucap dengan lidah Allah. Ya, kita merasa dengan hati Allah. Artinya apa? Tidak ada dalam diri kita. Yang ada hanya Allah. Maka setelah kita di oleh guru kita pun di sini tidak ada. Yang ada hanya guru. Punya guru semuanya. Yang kita miliki punya Allah pada hakikatnya. Sekarang yang kita miliki sekarang ini adalah punya guru. Kita punya zikir, zikirnya guru kita. Kita punya khataman, khatamannya guru kita. Termasuk kita punya bikin manakib. Ya. Ini bukan manakib kita, tapi manakib Tuan Syekh, manakib guru. Kalau seorang pemangku manakib tidak diaku itu adalah manakibnya, tapi ini adalah manakib Syekh, manakib Abah, manakib guru. Kalau ini manakib Abah, tidak ada yang berat, semuanya enteng karena punya Abah. Inilah makanya ada seorang ikhwan yang luar biasa, Engkong, ya, Engkong Saidi yang juga viral. Beliau istiqomah manakib.
Karena merasa ini adalah bukan manakib saya, ini manakibnya Abah. Semua punya Abah, semua milik Abah, saya hanya ketempatan saja. Maka seringkali terjadi beberapa tinggal besok, ya. Gampangnya tinggal besok, manakib, tapi belum ada apa-apa. Belum punya dana, belum ada biaya untuk manakib. Akhirnya nyampaikan kepada Abah, Abah, manakib itu kan punya Abah. Bukan punya saya, manakib Bapak. Manakib Bapak punya Abah. Masa sih Bang cuma dikasih air putih doang? Masa nggak ada apa-apa buat yang datang tamu-tamu Abah? Ya, ngomong dewek, ngomong sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ya, dikasih rezeki oleh Allah melalui pangersa Abah. Ini gambaran ikhwan yang sudah ngerti, ya, yang sudah fana bahwa semua yang dia kerjakan adalah milik Abah. Dia bisa zikir, ini bukan zikirnya, tapi zikirnya Abah. Dia bisa khataman karena dia bukan khataman dia, tapi khatamannya Abah. Dia bikin manakib istiqomah, bukan manakibnya dia, tapi manakibnya kita nggak bisa, nggak punya apa-apa. Fana, ya. Fana kepada guru, fana kepada syekh, ini awal dari langkah fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang ikhwan ketika berziarah ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar, ziarah, ya, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, kata Syekh Ahmad Khatib Sambas, kalian semua beruntung. Kalian semua beruntung menjadi muridnya Syekh Muhammad Abdul Ghawas. Kalian semua beruntung menjadi murid Abah Al. Ya. Beliau orang yang sangat sayang kepada muridnya. Melebihi kasih sayang kepada dirinya sendiri. Guru kita dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas sayang banget kepada kita semua para murid. Ya. Ini disampaikan oleh beliau. Sampai beliau mengatakan, cuman sayangnya terkadang, kata beliau, terkadang murid ini ngaku itu prestasinya dia. Murid terkadang ini ngaku. Jeleknya murid itu, muridnya apa kadang-kadang ngaku. Saya alhamdulillah sudah bisa zikir banyak. Ya, saya alhamdulillah sudah bisa khataman. Alhamdulillah saya bisa bikin manakib yang datang banyak. Diaku oleh dia itu pelanggaran. Kata beliau, ini bukan punya kita. Kita ini bisa zikir, bukan kita yang zikir, tapi guru zikir melalui lisan kita. Kita bisa khataman, bukan kita yang mampu khataman, tapi guru yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita ini bisa manakib, dimampukan oleh guru. Guru yang bikin manakib, kita mah nggak ada. Artinya seorang murid yang fana itu adalah murid yang merasa tidak punya prestasi apa-apa di hadapan guru. Semua adalah punya guru. Bisa begini, apa? Bisa bangun malam, apa? Bisa sholat sunnah, apa? Tidak ada yang diaku. Ya. Maka kalau orang itu seperti ini, yakin sadar. Semua adalah hakikatnya milik Allah melalui guru mursyid kita. Kalau ini disadari oleh para ikhwan, yakin ikhwan itu luar biasa. Makanya ada wafana ini. Semua nggak ada, yang ada hanya Allah. Kita juga murid ini nggak ada, yang ada hanya guru. Ya. Kita ini kan cuma ibarat wayang. Ya, sering disampaikan ibarat wayang. Nggak ada gerakan wayang itu nggak ada. Wayang nancep ditancepin sama dalang. Wayang bisa gerak digerakin sama wayang, karena dalang. Wayang bisa ngomong juga, yang ngomong bukan bukan wayang, dalang semua. Mau maju, mau mundur, mau nancap, mau terbang, semua gerakan dalang. Tidak ada gerakan wayang. Itulah kita semua.
di hadapan guru kita. Tidak ada apapun prestasi yang kita miliki. Meskipun kelihatannya, wah gini, gini, gini. Tidak ada. Itu semua abah. Semua guru kita. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka untuk bisa seperti ini, tidak ada cara lain kecuali zikir. Untuk fana kepada Allah, jembatannya adalah fana kepada guru. Untuk fana kepada guru, pintu gerbangnya adalah talqin zikir. Wala yakunu al-fana'u illa bizikrillah. Tidak ada jalan untuk fana kepada Allah ya kecuali dengan talqin zikir. Dengan zikir kepada Allah ditalkin, ditalkin zikir. Ya. Dan kalimat yang ditalkinkan tidak ada kalimat lain kecuali la ilaha illallah. Laki, nggak ada cara lain. Kalau orang pengen fana kepada Allah, harus fana kepada Syekh. Kalau pengen fana kepada Syekh, harus talqin. Dan kalimatnya adalah la ilaha illallah. Nggak ada cara lain. La yakunu fana'u illa bizikrillah. Nggak ada cara lain. Dengan cara ini nggak ada. Hanya dengan cara zikir saja. Dan zikirnya nggak sembarangan. Bukan asal zikir, asal baca dari buku, dari mujarabah. Tidak. Tapi zikir yang telah ditanamkan oleh guru. Ya. Fa inna dzikra la yufidu faidatan tamatan illa bitalkin. Zikir itu enggak akan memberikan faedah dengan sempurna kecuali ditalkin, diajarkan. Sama-sama zikir la ilaha illallah. Antar ditalkinkan dengan enggak, beda jauh. Ya. Makanya sering disampaikan kalau tanpa talkin, zikir la ilallah adalah zikir hasanat. Ya, dapat pahala memang dapat. Orang nggak ditalkin pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dapat dapat pahala, ya, dapat berkat juga bisa. Tapi untuk naik derajat kita di sisi Allah harus talkin. Inilah setelah ditalkin kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan zikir hasanat lagi, tapi zikir derajat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita. Ya, seperti juga yang pernah disampaikan kepada seorang wakil talkin Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya berkenan menemui salah seorang wakil talkin Pangarsa Abah. Kalian semua beruntung. Ya, nama Abah Aos sudah terkenal sudah semenjak jalan masa Wali Songo. Zaman Wali Songo nama Abah Aos sudah terkenal. Ditunggu kehadirannya, ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, jangankan yang jadi muridnya, kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, jangankan yang jadi muridnya Abah Aos, cinta saja sama beliau, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nggak bersyukur? Kita semua dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi murid seorang yang sangat dikasih, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga ya, kita fana kepada guru. Kita ikuti fana kepada guru artinya kita kumaha guru. Terserah guru aja. Dalam berbuat wiridan, terserah wiridan dari guru. Guru memberikan petunjuk ini, ikut sami nawa atau na. Ngerti nggak ngerti, ikut. Ya. Ngerti nggak ngerti, manut. Paham nggak paham, udah kerjain aja. Ya. Otak kita terlalu sempit. Otak kita terlalu bodoh untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kita yang terlampau jauh. Ya, guru kita berpikirnya sangat jauh. Kita terkadang muridnya nggak nyandak. Kita terkadang muridnya nggak nyampe otaknya. Jadi gimana? Udah dengerin aja deh. Dengerin aja, ngikut aja. Yakin kepada guru kita. Ya, kalau beliau-beliau saja, para wali-wali kekasih Allah mengakui guru kita. Ya, terlebih lagi adalah kita yang sebagai muridnya sekarang. Maka pertahankan terus. Kita jangan sampai terlepas. Kata bahasa guru, kemesraan ini jangan sampai berlalu. Ya, kemesraan ini jangan sampai berlalu. Artinya apa? Kebersamaan kita dengan guru jangan sampai berlalu.
dunia sampai ke akhir. Diganti itu lagunya Iwan Fals yang jangan sampai berlalu. Kalau jangan sampai berlalu, lama-lama juga akan berlalu. Guru kita ngerubah. Kemesraan ini jangan sampai berlalu. Kebersamaan kita dengan guru mursyid jangan sampai berlalu. Sampai kapanpun kita bersama dengan pengasah apa? Dengan guru kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.